1 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kalau sudah, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan ini kita ucapkan secara bergantian dari ayat 1 sampai 11. Nanti ayat 11 kita bersama-sama. Kalau judulnya di atas, doa Nehemia bagi orang Israel. Ya, doa Nehemia bagi orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislew Tuhan tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susa. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku menangis selama beberapa hari. Aku berpuasa dan doa kepada Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya kepada orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa kamu yang selalu mengajarkan keadilan dan malam. Siang dan malam bagi orang Israel. Kamu itu di mana kami segala dosa yang kami orang Israel telah perbuatan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, bila kamu berbuat setia, kamu akan mencerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang pertama, tepatnya di tanggal 2 November 2025. Jadi kita sudah bulan November, ya. Jadi ini bulan November adalah kalau bagi kita bulan ke-11. Ingat, kalau bagi kita ini bulan ke-11, ya. Tapi kata November bukan mengatakan bulan 11. Ingat, bukan. Tapi November mengatakan bulan yang ke-9. Itu bedanya. Karena apa? Karena dulu menurut di zaman Roma
lemah karena bulan dimulai dari bulan Maret, baru April terus sampai ini, karena kata November berasal dari kata nona, ya, artinya 9, ya, tapi karena akhirnya ditambah dalam bulan habisat, ya, Januari Februari, maka dia bergeser dibuat di bulan 11. Istilah yang lain tidak ada pada yang lain, artinya biasa, supaya kita pahami perjalanan kita. Kalender gereja inilah minggu yang ke-20 setelah Trinitatis, ya. Jadi beberapa minggu lagi minggu Trinitatis ini akan berakhir pada bulan November, ya. Ingat, November. Jadi ucapannya November, bukan November. Itu bedanya juga satu sisi. Perlu kita belajar juga supaya lebih paham. Haleluya. Kita sudah membaca firman Tuhan secara bergantian. Ingat, ini kita baca firman Tuhan secara bergantian, ya. Kalau begitu, apakah yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, atau apa yang Tuhan mau nasihatkan kepada kita, atau apa yang Tuhan mau tegurkan kepada kita tegur dari firman ini yang telah kita baca? Inilah yang mau diajarkan kepada kita, nasihatkan, membangun hubungan kepada Tuhan. Ini dia, membangun hubungan kepada Tuhan. Jadi melalui teks ini firman Tuhan mau mengajak kita hari ini yang hadir ini. Tuhan mau mengajak kita, bangunlah hubunganmu kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang mau membangun hubungannya angkat tangannya, haleluya. Mari. Apa yang kita katakan, Tuhan tahu batin kita, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu ketulusan hati kita. Haleluya. Ini sekali lagi, ini Tuhan rindukan dari kita, karena Tuhan itu ingin Dia membangun apa? Kita membangun hubungan kita dengan Dia, karena Dia telah lebih dahulu membangun hubungannya kepada kita. Dia bangun hubungannya kepada kita. Itu sebabnya kalau kita pelajari dari awal, Tuhan kita itu datang menemui manusia dan menjadi manusia. Dia bisa bergaul dengan manusia, dia akrab dengan manusia, dia bersatu bersama dengan kita manusia. Haleluya. Haleluya. Karena itu dia rindu, bangunlah hubunganmu juga denganku. Kalau kita istilahnya, bangunlah hubunganmu denganku seperti aku membangun hubunganmu kepada Dia. Itulah yang Tuhan rindukan kepada kita hari ini. Menjalani perjalanan kita 2 bulan lebih di tahun ini. Ingat, tahun ini Mas, tetaplah kita terus makin meningkat keimanan kita. Karena kalau hubungan kita makin dengan Tuhan, maka iman kita makin betul, kerohanian kita makin betul. Amin. Itu dia. Apa arti membangun? Membangun itu artinya mendirikan. Artinya kita dirikan seperti membangun rumah. Kita mendirikan rumah, kita semua terlengkapi. Atau membina seperti seseorang yang diajar, dia dibina, dibentuk, diproses dirinya, ya. Atau memperbaiki dia kalau ada hubungan yang sudah kurang baik, retak-retak, mari diperbaiki lagi. Haleluya. Itu dia. Jadi membangun apa yang kita bangun, hubungan kita. Apa hubungan? Yakni keadaan kita.
Ikatan kita dan perjanjian kita dengan Tuhan terus dibangun. Amin. Tidak, inilah yang perlu kita renungkan. Jadi kalau kita membangun hubungan kepada Tuhan kita, terus kita lakukan 3 hal yang mau disampaikan Tuhan kepada kita pada hari ini dari firman Tuhan telah kita baca secara bergantian. Dari sini kita mau tangkap apa yang mau dikatakan kepada kita yang perlu untuk kita kerjakan atau perbuat atau lakukan. Inilah yang pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita perhatikan kembali dari ayat 1 sampai ayat 3, kita lihat di sana si Nehemia dia dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyampaikan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang, tepatnya orang-orang Yahuda yang telah dibuang ke Babel. Ingat, jadi orang Yahudi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Di sana mereka 70 tahun. Ingat, 70 tahun. Setelah 70 tahun mereka mau dikembalikan ke tanah Kanaan untuk dipulangkan ke sana. Dan salah seorang yang terlibat di sana yakni si Nehemia ini dipakai Tuhan menjadi alatnya. Selain ini kalau kita lihat Esther itu makanya bergandengan dia. Mula-mula si Esther, si Esra dipakai. Tidak lama lagi beberapa si Nehemia masuk, sehingga dikatakan sana tadi dia berada di Puri Susan, di Puri Susan. Di sana dia yakni seorang pelayan di Puri itu, di istana raja itu, untuk memberikan minuman raja-raja. Dia bertikat. Sehingga dikatakan dari sini, datanglah Hanani, seorang yang dari saudara-saudaranya bersama orang-orang yang dari Yahudi, bertanya kepada mereka tentang orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Katanya kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam keseparan besar dan dalam tercelah tembok Yerusalem sudah terbongkar, pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Dikatakan ke sana, ditanya kepada Nehemia, bagaimana orang yang tidak ikut dibawa ke Babel, itu maksudnya yang terluput di sana. Bagaimana keadaannya di sana? Bagaimana situasi kondisi di daerah yakni Yehuda dan Yerusalem? Terangkan. Tinggal katakan, beginilah orang-orang yang di sana, orang yang penuh dengan seperti ini dan ini. Karena apa? Bahkan Yerusalem pun, bait Allah pun dihancurkan pada waktu itu, dibakar. Mereka sangat menderita sekali. Itulah kehidupan mereka. Itulah yang dilihat ditanya siapa? Si Nehemia, dia bersama. Sehingga dari apa yang dikatakan di sini dari firman ini, apa yang mau diajarkan kepada kita dalam membangun hubungan kita kepada Tuhan, yang pertama, hadapi kenyamaan di mana hidup. Haleluya. Haleluya. Kita lihat di sana tadi bagaimana keadaan kondisi orang Yehuda. Lihat, mereka seperti ini, mereka begini, mereka begini, seperti ini dan sebagainya. Keadaan mereka seperti ini dan seperti ini. Itulah keadaannya. Itulah kehidupannya. Sehingga dari sini juga kita belajar dari orang di sana bagaimana mereka menghadapi situasi kondisi yang sedang mereka hadapi. Juga bagi kita berkata, juga bagimu hidupmu sebagai umat Tuhan. Dimanapun engkau berada, kamu harus siap menghadapi
kenyataan yang sedang engkau hadapi di mana kau berada. Haleluya. Enggak ada haleluya. Haleluya. Bagaimana hidup kita masing-masing? Memang kita tidak sama. Yang saya begini, rumah tangga saya begini, keluarga saya begini, ekonomi saya begini, dan sebagainya begini, dan sebagainya. Dengan situasi kondisi apalagi yang sedang kita hadapi zaman kita sekarang ini, sudah makin sulit sekarang situasi. Kita sering tak mampu lagi melihat begini dan sebagainya. Tapi mau diajar kepada kita, ingat ya, hadapilah kenyataan itu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang kau alami dan sebagainya yang terjadi, hadapilah kenyataan itu di mana kita hidup. Karena di sana kita dalam keadaan bagaimanapun, maksudnya kita selalu membangun yakni hubungan kita kepada Tuhan dan situasi yang sedang kita hadapi. Haleluya. Enggak ada haleluya. Haleluya. Mampukah kita menghadapi apa? Yakni artinya untuk menghadapi kenyataan ini makin bertumbuh iman kita, makin hubungan kita dengan Tuhan makin terus untuk apakah membuat kita makin jauh dari Tuhan, makin meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Oh Tuhan, aku susah. Oh Tuhan, aku begini. Oh Tuhan, aku begini. Oh nggak lagi sabar Tuhan. Tapi mampukah kita membangun hubungan kita terus kepada Tuhan? Jadi ya, sanggupkah kita terus membangun hubungan kita kepada Tuhan dengan kenyataan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita? Itulah yang dikatakan kepada kita. Karena apa itu kenyataan? Kenyataan itu adalah fakta, realitas yang tidak boleh untuk kita abaikan. Kalau sudah terjadi seperti itu, mau bilang apa kita? Tapi bagaimana dengan situasi itu? Kita harus mampu untuk selalu membangun hubungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Untuk ini kita lihat nasihat Paulus. Ya, kita lihat nasihat Paulus dalam hadapi kenyataan ini yang kita baca dalam Ibrani 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Begini untuk kita berikan dibandingkan sebagai nasihat kepada kita. Karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih menyakitkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada para ahli waris janji itu. Ia menjamin dengan sumpah supaya melalui kenyataan yang tidak berubah-ubah, dalam hal ini Allah tidak berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang terletak di depan kita. Artinya seperti disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan. Ya, dalam hidup yang seperti ini, semuanya ini harus yang kau hadapi. Karena orang-orang Ibrani juga di sana di perantauan banyak penderitaan, banyak kesusahan dan sebagainya dihadapi. Tapi ingat, itu semua artinya diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk membentuk, memproses hidup mereka. Yang penting selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Itulah yang pertama. Apa yang kedua? Kalau kita baca mulai dari ayat yang kita perhatikan dari ayat yang mulai nanti dari kitab Nehemia ini, dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita perhatikan di sana mulai awal ini saja, setelah aku dengar berita itu, artinya Nehemia setelah dengar berita tadi, beginilah kehidupan orang itu tadi, mereka yang ada di Yehuda atau di Yerusalem. Apa dikatakan? Ini yang nanti aku pun dulu
pun selama beberapa hari. Ya. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang mengasihinya dan yang menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu, panjatkan kehadiran siang dan malam, baik orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, aku dan kamu dan kaum keluargamu juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturanmu telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Disitulah dia. Setelah Nehemia, kita perhatikan tadi, mendengarkan berita itu, dia datang menangis, bersaling dan berpuasa dan berdoa dan seterusnya. Dan sini mau diajarkan kita dari Nehemia, juga engkau belajarlah seperti Nehemia. Apa mau diajarkan dari sana kepada kita yang kedua, yakni ibadah yang tulus dari hati. Ya, ibadah yang tulus dari hati. Nehemia, dia ibadahnya dengan tulus dalam hati. Ingat, dia dengan tulus dalam hati. Kita juga berjalan hidup ini, maksudnya tadi, dalam situasi yang sedang kita hadapi, di mana kita menghadapi kenyataan kita, jangan lupa untuk beribadah kita yang tulus kepada Tuhan. Amin. Pertanyaan kepada kita bangunkah ibadah kita atau enggak pribadi atas pribadi kita? Enggak perlu saya minta angkat tangan, tapi banyak batinmu, karena Tuhan tahu tadi pagi begitu bangun beribadahkah Anda di rumah, lah engkau lakukankah ibadahmu atau enggak? Atau tidak begitu bangun terus kita beraktivitas dan lain sebagainya, mengerjakan sana sini dan sebagainya. Kita lakukankah ibadah kita dengan tulus hati? Teruslah kita bangun, artinya kita bangun tadi, kita bentuk, artinya kita terus di sini dia. Kita belum bangun, ibadah kita ini terus. Dan di mana kita berada, situasi bagaimana, ingat, selalu dikatakan kita, ingat, belajar dari Nehemia, engkau jangan lupa untuk lakukan ibadahmu yang tulus kepada Tuhan. Haleluya. Mari ibadah kita pada prinsipnya hanya dua. Ibadah pribadi kita di rumah masing-masing. Itu pun tidak seperti kawan kita yang seberang. Itu juga menjadi apa bagiku itu? Ya, ibadahnya itu juga bisa mengacarku. Kadang-kadang mereka sudah sebelum jam 5 kurang 5, mereka aku menjadi ikut bangun. Karena dekat kami ada itu suaranya, terus sudah bangun. Kuliah, jam sekian, belah bangun juga. Ya. Kita belajar berdoa. Itu ibadah pribadi. Ibadah pribadi kita, ingat, tidak sampai seperti mereka. Ibadah pribadi kita hanya pagi-pagi, baru makan, baru mau tidur. Amin. Amin. Jadi kalau dikira, memang ada 5 kali juga. Ya. 5 kali seperti kawan kita bangun pertama, sarapan, makan siang, makan malam, mau tidur, kan 5 kali juga kan? Amin.
atau makan pun terus langsung dibodut, gak perlu didoakin. Nah, itu dia. Jadi itu dia ibadah kita. Ditambah ini ibadah lagi, ibadah raya kita. Ingat, kita kumulkan ibadah raya kita ini atau enggak? Betulkah kerinduan tanam dalam ibadah raya kita ini ada dalam hati kita? Tuluskah hati kita atau enggak? Kedua yang dalam ibadah kita bisa berbunga. Tuhan lebih tahu dalam semua. Kalau kita jam 10, ya sebelum jam 10 maunya sudah hadirlah kita minimal 15 menit ya sudah ada duduk di bangku kita masing-masing. Kita upayakan karena dari situ Tuhan melihat hati kita. Oh, anakku ini betul-betul sangat rindu dia mau bertemu denganku. Ya, dia bertemu denganku. Dia mau ingin terus bersekutu denganku. Kalau Tuhan mau mempersekutukan dirinya, sekali lagi dia akan mempersekutukan dirinya. Apakah kita tidak meresponi, yakni persekutuan Tuhan kepada kita? Bukan tidak bisa Tuhan katakan kepada kita begini seperti yang kita tahu. Kalian ya orang Kristen boleh kau beribadah ini lakukan ini kerjakan ini. Aku melihat dia saja dari surga. Ku tengok juga kalian atau mau atau enggak. Kan bisa kan Tuhan lakukan seperti itu. Seperti yang kita tahu. Bisa kan? Tapi enggak, dia hadir. Dia sini hadir, kita percaya Roh Kudus hadir. Karena ini kita sebut namanya rumah Tuhan. Tuhan hadir di sini tempatnya untuk bersekutu. Dia hadir lebih dahulu di rumah Tuhan. Amin. Dia hadir. Kita respon atau enggak? Nah ini mau dikatakan kepada kita. Mau diingatkan kita. Makanya tadi mengajak kita, mungkin menasihati kita, mungkin menegur kita. Selama ini pada hari ini mau dikatakan, lihat Nehemia belajar dari seluruh hidupnya. Dia ungkapkan dari seluruh hidupnya, batinnya. Mari kita bangun. Selain ini ibadah mingguan kita, mari kita lakukan. Kita upayakan, kerjakan. Apalagi kalau masih bisa melangkah. Terkecuali tidak bisa lagi, itu beda. Ya, beda. Mari kita lakukan. Mari kita perhatikan dengan tulus-tulus untuk ini. Mari kita perhatikan di sini, lihat ini. Maka nasihat untuk ini apa itu perlu bagi kita diingatkan. Apa arti ibadah itu? Ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari yakni ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah ibadah kita. Kita terus dibentuk. Maka kita dinasehati oleh penulis kita Matius. Kita lihat di sini tentang bagaimana nasihat kepada kita tentang ibadah. Dalam Matius 15 dikatakan ini diingatkan oleh Yesus sendiri. Dia katakan begini, ya, dalam Matius 15 ayat mulai 8 sampai 9. Jangan seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku. Lihat, aku guru besar. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jangan kita seperti yang dikatakan oleh Yesus itu. Jangan kita seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan yang keluar dari batin kita. Dan lebih lagi kita lihat sebagaimana dikatakan oleh kitab Yosua 24:14a. Kita katakan sana. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Amin.
Mari kita gumuli ibadah kita. Sekali lagi sudah sering saya katakan, kita lihat ini di kalender kita diberikan langsung waktu beribadah. Kita bersyukur, salut kepada Dia dengan kawan kita yang ada di situ, di seberang itu. Tahu maksudnya seberang itu? Tahu? Itu gereja Advent itu maksud saya. Itu hari Sabtu, itu hari kerja itu. Diberikan dirinya. Siapa yang pernah hadir di sini jam 9 dengan itu mulai beribadah. Kalau saya ke sini hari Sabtu jam 9 sudah berdoa, jam 9 pukul 9 sampai jam 12 3 jam, kita nggak usah 3 jam. Ya, mereka 3 jam saya bilang. Perhatikan sejenak yang bukan. Dan terakhir nasihat untuk ini kita perhatikan dari satu Tawarik, ya, kita perhatikan dari satu Tawarik. Ini sangat perlu kita tangkap. Satu Tawarik 28 ayat 9. Satu Tawarik 28 ayat 9. Kita perhatikan ini, dinasihatkan kepada dia. Adapun engkau anakku Salomo, dikatakan oleh bapaknya, anakku Salomo, perhatikan. Kenallah Allah ayahmu. Ingat, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Ingat, beribadahlah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan, sebab Tuhan menyelidiki setiap hati. Ingat, Dia menyelidiki setiap hati. Ya, perhatikan di setiap hati dan mengerti setiap niat dan rencana. Jika engkau mencari Dia, Guru besar, Dia akan kau temui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Dinasihatkan dia, ingat itu engkau anakku. Ini firman Tuhan ini dari Allah kita mau menasihati kita. Ingat, Ia katanya kepada kita seperti Salomo itu dinasihati kita. Kalau engkau cari Dia, engkau tahu itu seperti ini. Kalau engkau dibuang, diingatkan kita dengan tegas hari ini dari seluruh hati kita, batin kita. Seperti Nehemia, dia berdoa dan beribadahnya dalam doanya dengan semuanya dilakukan untuk Tuhan. Haleluya. Itulah yang disampaikan kepada kita dalam firman kita ini hari ini. Yang kedua, sekarang yang ketiga, ya, apa yang ketiga? Kalau kita perhatikan mulai ayat 8 sampai ayat yang 10 dan ayat 11 itu sudah masuk di situ tadi, yakni tentang doanya. Begini, ingatlah akan firman yang kau sampaikan. Perhatikan, ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa. Ya, ini ingatkan firman yang disampaikan kepadamu itu, ya, oleh Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kuceraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintahku serta melakukannya, dan sekalipun orang-orangmu yang terbuang dari lindung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan bawanya ke tempat yang akan kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Itu dia. Ingatkanlah dengan firman ini. Ini sangat penting bagi kita. Mau disapa kita, jangan lupa untuk selalu mendengar dan membaca firman Tuhan. Karena itu apa sampaikan sini kepada sini kedua ini, inilah yang ketiga, setia membaca dan merenungkan firman. Ingat dia, makanya ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa dan seterusnya. Ingat itu.
Sehingga dari sini dinasihati kita dari kitab Nehemia ini berkata kepada kita, kepada kamu jemaat GPD Maktoba yang hadir, setialah kau membaca, karena disitulah kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman. Kita perlu membaca. Kita baca. Bapak Ibu, apakah membaca firman atau enggak? Pernah melakukannya atau enggak? Sudah di manakah Anda baca, di mana kitabnya? Harus dibaca ini. Ya mungkin tidak bisa kalian baca satu tahun semua enggak apa-apa. Kalau saya baca ini, firman ini, saya bikin fakta bukti saya baca. Lalu buku saya ini saya baca, saya tulis di belakang. Buktinya saya baca ini. Ya, saya baca itu. Sudah saya baca di mana? Ini sudah baca satu kali saya baca. Yang lain saya baca. Ya, sekarang saya baca ada buku yang apa untuk saya baca yang ketiga. Saya sedang membaca dalam kitab Yesaya sekarang. Ya, saya baca sebuah tanda di situ. Ya, siap nanti itu ku baca lagi buku ini, ku baca lagi masa Batak Toba, ku baca lagi, terus saya baca. Sedangkan saya baca pun enggak tahu, apalagi enggak saya baca apa yang ku tahu. Amin. Iya, ya tidak boleh tidak sama kita kemampuan kita membaca, ya enggak sama. Tapi yang pasti kita gumuli, kita baca, kita pelajari, ya, kita renungkan. Haleluya. Ini tidak pernah membaca kitab, maka dia tidak tahu apa isinya. Ya. Perlu kita baca itu mulai Kejadian, Keluaran, Imamat dan sampai kepada Wahyu. Apalagi nanti hal-hal yang pokok dinasihatkan kita, bagaimana kita renungkan, kita pikirkan. Karena itu makin membentuk, memproses kita dari firman Tuhan. Haleluya. Kita Nehemia kasih membaca itu. Untuk ini nasihat kepada kita dari kitab 2 Timotius 3. Kita lihat 2 Timotius 3. Ya, ini ayat sengaja ya. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Sudah kita perhatikan, kita simak sini bagaimana disampaikan firman Tuhan oleh Paulus tentang Timotius. Ya, dia katakan sini ayat 15. Ingatlah juga, ingatlah juga bahwa sejak kecil, kita perhatikan, bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dia kenal itu sejak mulai kecil. Dia baca kitab itu, ya, mulai kecil, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Timotius dia sejak kecil sudah dia baca, dia kenal dengan baik apa isi Alkitab itu. Dia baca. Karena itu membentuk hidupnya, memproses hidupnya, ya, imannya, kehidupannya. Dia seperti itu, tidak pernah melupakan. Katakan sejak kecil engkau sudah membaca itu. Apa manfaatnya? Kita lihat ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Seluruh kitab suci ini diilhamkan Allah. Ya, diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran. Itulah. Makanya banyak orang-orang Pantekosta. Kalau aku lihat di mana karena ketemu dan kuliah dia di sampingku, nggak tunjuk hidup aku. Kalau ada orangnya di sini, terserahlah bukan mau menunjuk. Masih terus diocok di mana sigaret lei di julukku. Di mana? Ya. Itu. Kalau orang dia orang Pantekosta, karena itu sudah diajar dari dulu. Selama dia tidak bisa meninggalkan, diperbaiki hidupnya, kelakuannya dibentuk diproses, sampai kapanpun dia tidak akan pernah setia kepada Tuhan. Ini ingat itu kita yang ada di sini. Beribadah pun malasnya itu sudah pasti. Kemana? Oh, alai mau lemah pesta dan siswi. Beribadah malas. Ya. Kalau tidak rajin, setia beribadah, tidak setia membaca kitab, dia malas. Banyak kali alasan kita, inilah, yang itulah, yang inilah. Kita kan tahu percaya Tuhan itu sanggup memulihkan kita. Tuhan itu sanggup melepaskan kita. Tuhan itu sanggup membebaskan kita. Percayakah kita kepada iman sanggup menyelamatkan kita? Amin. Percayakah kita Tuhan itu imanmu menyembuhkan engkau? Iya, sebagainya imanmu menyelamatkan, imanmu. Yesus berkata imanmu. Saya kalau mau baca tadi untuk membentuk mengajak imanmu, bertemu imanmu, kan menuntut engkau, kan melalui imanmu keselamatan. Sehingga dia kalau sudah dalam ibadah hidupnya, dia tidak lupakan Tuhannya, dia bangun hidupnya sampai maka pun aku lakukan. Kata bataknya bahasa kasarnya, sampai malik pun kata batak, ikut terus Allah memuji Tuhan. Aku tidak bisa akan dihalangi oleh apapun. Kalau memang sudah kali-kali tidak bisa lagi memang. Kalau masih aku bisa lakukan, aku akan pasti lakukan. Karena aku percaya mujizat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari kita tutup. Kita proses. Ini firman Tuhan yang memproses ini. Bukan aku, bukan diriku. Makanya aku baca teks-teks untuk menasihati kita semua di sini. Haleluya. Untuk kita tangkap. Diungkapkan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mungkin. Dia melihat anakku, kesetiaanku, aku akan jamak kau, aku akan pulihkan. Kalau enggak, ada barat lobok petahosi katanya pada kita. Tapi kalau dia lihat kehidupan kita, ketulusan hati kita, kehidupan kita semuanya, wah pasti Tuhan akan mendapatkan mujizat-mujizat kehidupannya bagi kita. Mari akhirnya kita renungkan ini mulai dari minggu yang kedua pertama ini, tanggal 2 ini ke masa depan. Coba mau kita lihat mujizat-mujizat Tuhan itu kehidupannya. Kalau kita tulis ya, ingat. Ibadah yang dari hati, ketulusan, membaca dengan tulus dan belajar, merenungkan, melakukan seperti tadi yang dikatakan oleh Nehemia tadi, yang kau sudah kau dengarkan ini, kau lakukan, tapi kau tidak berkehendak mau lakukan. Ingat katanya kepada kita dan sehati kita hari ini, diingatkan kita, ditegur hidup kita ini. Makanya mengajak, menasehati dan menegur kita. Kalau kita mau dibentuk, puji Tuhan. Itu terserah batin kita. Tuhan bisa memaksa kita kalau dia mau, tapi dia tidak lakukan itu pada kita. Dia minta ketulusan hati kita, kesadaran kita, kemauan kita sendiri untuk merespon dia, ya, menerima dia dan mau untuk menerima. Tuhan tidak memaksa kita, tapi Tuhan ingin hanya melihat orang yang tulus hatinya. Itulah yang mau diinginkan kepada kita, mau dinasehati kepada kita pada hari ini. Yang mau untuk sekali lagi setuju untuk firman Tuhan, angkat tanganmu, haleluya.
Ya, kita jangan ya seperti kita tadi hanya bibirmu tapi hati jauh, janganlah seperti itu. Yang mengakhiri firman ini kita baca dalam Matius 7 ayat 21. 7 ayat 21. Begini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah yang berhak nanti masuk ke surga. Kalau kau melakukan kehendak Bapakku, itulah kau yang bisa berhak masuk surga. Itu. Di sini dia perlu ditata hidup kita, batin kita, kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Dia, memuliakan Dia dari hati kita. Yang mau dari tulus hati kita. Mulai sekarang ini mau berjanji dan komitmen dalam hati, dalam hidupnya. Mari bangkit kita dengan memuji, memuliakan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kami. Tubuhku dengan setulusan hati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada minggu kita hari ini, tepatnya di minggu yang pertama di bulan November ini, kita percaya satu bulan ini, tapi Tuhan menasihati kita, Tuhan mengajar kita, mungkin menegur kita. Dia berkata kepada kita pada hari ini dari firman yang sudah kita baca secara bergantian.
bangunlah hubunganmu kepada Tuhan. Bagaimana kau membangun hubungan kepada Tuhan? Mari hadapi kenyataan di masa hidup yang engkau hidup ini. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan dan sebagainya. Tapi yang tentu yang kedua, tetap tahu beribadah yang tulus dari hati. Dan situasi yang dihadapi, bagaimana ibadah kita, apakah tulus atau tidak, mendengarkan nasihat ketiga, supaya kita selalu setia membaca dan merenungkan firman Allah, karena dari situ kita dapat dibentuk, diproses di iman kita dibentuk, diperbarui hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan dengan dalam Allah dan tanam dalam batin kita ketulusan hati dan karunia. Melalui nyanyi ini Bapa persembahkan tubuhku kali ini.
Engkau tahu kehidupan, Engkau tahu kepercayaan kasih-Mu yang begitu besar. Ketika hari yang datang Tuhan, aku percaya Tuhan pada kami sentuh aku jangan tangan-Mu untuk berbaris, untuk membantu kami dan memproses kami makin berkenan kepada-Mu, makin kasih dan kepulauan setia Engkau di jalan berjalan bergumulan kehidupan kami yang kami jalan dan kumpulan yang yang kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini menyapa kami begitu keras untuk mengajar kami, menasihati kami, mungkin menegur kami. Itu semua karena kasih-Mu, karena Kau tidak ingin seorang pun kami yang hadir ini binasa daripada-Mu Tuhan, tapi akan kami hidup bagian dalam kehidupan kekal yang Tuhan telah janjikan orang yang percaya kepada-Mu. Kami percaya kami yang hadir yang kata ini, Engkau Tuhan sentuh manusia batin kami, Kau teguhkan, kuatkan, mampukan kami sehingga kami hanya bersandar berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan berikan pertolongan kami dalam semuanya. Inilah kepentingan kami. Doaku juga pada hari ini bagi kami seluruh yang hadir ini, kalau ada saudara kami yang sakit lemah tak berdaya, Tuhan tahu semua. Karena itu saya berdoa kepada semua, Kau tahu keadaanmu, kondisimu, keadaanmu. Tapi kita percaya Tuhan akan menjamah, kita akan memulihkan, karena dia berkata imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang membebaskan. Angkat tanganmu dengan tulus dan hidupmu. Saya berdoa dan berdoa dalam hati masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah kami dengarkan firman-Mu hari ini. Dan kami tahu Tuhan kami yang hadir ini, Kau tahu keadaan kami dan kehidupan kami, Kau tahu Tuhan kondisi kami yang sakit. Tuhan Engkau jamah pulihkan, Engkau lah tabib kami, penyembuh kami, karena firman berkata oleh bilur-bilur kami berikan dan sembuhkan. Engkau tahu masalah kami, persoalan kami, hidup kami, Engkau tahu lepaskan kami, beri kekuatan, pertolongan dan menjalani hari pergumulan hidup kami. Tuhan yang menolong kami, berkati rumah tangga kami, suami istri dan anak-anak. Engkau berkati dimanapun kami berada. Tuhan tahu kehidupan kami dan kehidupan kami dengan kami, tapi Tuhan tak beri kekuatan pertolongan tuntunan kita. Usaha kami, pekerjaan kami juga berkati, karena kami tahu bila di dalam Bapa di sorga mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami, karena Bapa di sorga bagaikan gembala. Kami domba-domba-Mu dan pada rumput maka air yang tenang dalam tempatmu. Kami tidak akan pernah berkekurangan kemanapun kami langkah dan menuju bagari darah kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum pengumuman kita, pengumuman tentang ibadah kita untuk hari Rabu malam sebagai ibadah yang pertama. Kita mengadakan ibadah gabungan kita bersama-sama semua di gereja. Yang hari Rabu kita masuk agak digeser walaupun di gereja menjadi jam 7.30 malam. Haleluya. Mari kita gumuli terus, kita percaya Tuhan beri waktu bagi kita untuk itu. Dan selanjutnya lagi tentang dana Natal kita yang sudah disampaikan, dan sekaligus untuk ini manat apa. Kadang-kadang kalau berdiam diri bisa tidak tergerak hatinya, ya. Jadi yang
koordinator sudah bisa terus berangkat untuk siapa dari daerah-daerahnya, mari gerakkan artinya supaya untuk langsung untuk apa itu ya, kita sudah umumkan hari itu. Dan juga jangan lupa kita memberikan selalu persembahan kita ya, mari kita terus dengan setia melakukan persembahan. Mungkin kita berpikir aku tidak sebegitu banyak lagi yang dapat aku persembahkan sekarang ya. Tuhan melihat hati kita, batin kita, ketulusan kita ya. Jangan lupa persembahan mingguan kita, mari kita lakukan. Sekali lagi jangan diremuk-remuk, lurus-lurus, karena Tuhan tidak senang melihat yang seperti itu ya. Ingat, enggak senang yang remuk-remuk, enggak, harus yang tetap bagus-bagus. Bagus artinya tetap ya, jangan sudah hancur-hancur. Yang berikan, mari kita gumuli. Saya selalu menantang kita, mari kita selalu bergumul, mengembalikan, saya pakai istilahnya, mengembalikan persepuluhan. Lakukanlah ya, seberapa pun yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Karena dari situ Tuhan melihat, oh anakku ini setia, dia terus lakukan, aku akan berkati dia terus. Kita gumuli, memang tidak semudah yang kita pikirkan. Enggak, kita pelajari dalam kondisi kita, tapi Tuhan melihat setiap kita di sana berkat, kita lihat dan sebagainya ya. Dan ini Tuhan Yesus memberkati kita ya. Untuk selanjutnya kita boleh MC. Puji nama Tuhan. Pengumuman tambahan Bapak Ibu untuk ada perubahan jadwal untuk ibadah youth GPD Martoba.